Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salma Kusnadi dengan NIM 22400700128 dari program studi akuntansi Universitas Nusa Putra dari kelas AK 24E. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas sesi 7 akuntansi biaya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Herman Rustandi, SAK MAK. Saya akan menjelaskan satu materi akuntansi biaya di sesi 4 dengan materi metode harga pokok pesanan full costing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian metode harga pokok pesanan full costing. Harga pokok pesanan yaitu perhitungan HPP berdasarkan alokasi biaya yang dibebankan pada masing-masing pesanan pekerjaan atau order. Sedangkan pengertian full costing adalah metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Sistem biaya pesanan ini biasa digunakan dalam satu percetakan, kedua laundry, ketiga konsultan pemasaran, keempat akuntan publik. Singkatnya, metode ini itu menghitung biaya produksi secara detail untuk setiap pesanan dengan memasukkan semua jenis biaya produksi. Jadi, begini penjelasannya. Bayangkan jika Anda mempunyai bengkel yang menerima pesanan servis mobil yang berbeda-beda. Nah, misalkan ada yang cuma ganti oli, ada yang servis rem, ada juga yang overhaul mesin. Metode harga pokok pesanan itu seperti mencatat semua biaya yang keluar khusus untuk setiap mobil yang kamu servis. Jadi, biaya oli untuk mobil A dicatat sendiri, biaya kapas rem untuk mobil B dicatat sendiri, dan seterusnya. Setiap pesanan atau mobil-mobil punya catatan biayanya masing-masing. Nah, untuk full costing itu artinya waktu kamu menghitung total biaya servis untuk setiap mobilnya, kamu hitung semua biaya yang terlibat. Tidak peduli biaya itu langsung berhubungan dengan mobilnya atau tidak. Jadi, kamu tahu akan persis berapa modal yang kamu keluarkan untuk menyelesaikan setiap pesanan. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu siklus pembuatan produk dalam perusahaan manufaktur. Nah, jadi terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu pembelian dan penyimpanan bahan baku. Dalam hal ini dimaksudkan yaitu perusahaan akan terlebih dahulu melakukan pembelian bahan-bahan mentah yang dibutuhkan untuk proses produksi. Dan bahan-bahan baku ini kemudian akan disimpan dengan baik di gudang. Selanjutnya yaitu ada pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Dalam hal ini yaitu bahan-bahan baku yang telah dibeli dan disimpan kemudian akan diproses melalui berbagai tahapan produksi. Dan dalam tahap ini bahan baku diolah dan diubah menjadi produk yang siap untuk dijual. Yang ketiga yaitu ada penyimpanan produk jadi dalam gudang. Jadi penjelasan ini yaitu setelah selesai semua diproduksi, produk jadi kemudian disimpan di gudang untuk menunggu proses penjualan dan didistribusi kepada konsumen. Selanjutnya yaitu ada siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur. Nah, jadi secara garis besar mengikuti tahapan berikut yang paralel dengan siklus pembuatan produk. Yang pertama ini penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Dimaksudkan yaitu tahap ini terjadi bersamaan dengan pembelian dan penyimpanan bahan baku. Perusahaan akan mencatat biaya perolahan bahan baku yang dibeli. Yang kedua yaitu ada penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai. Seiring dengan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, perusahaan akan menghitung biaya bahan baku yang benar-benar digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu ada pengumpulan biaya produksi. Selama proses produksi, perusahaan akan mengumpulkan semua biaya yang terlibat, termasuk yang pertama ada biaya tenaga kerja langsung, dan yang kedua itu ada biaya overhead pabrik. Yang terakhir yaitu ada penentuan harga pokok produk jadi. Nah, jadi setelah produk selesai diproduksi dan disimpan di penyimpanan produk, jadi dalam gudang, perusahaan akan menghitung total biaya produksi per unit produk jadi tersebut. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, yaitu yang pertama proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus, kedua produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan, yang ketiga yaitu produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan bukan untuk persediaan di gudang.
Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Perhitungan harga jual biasanya didasarkan pada biaya produksi ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama yaitu taksiran biaya produksi untuk pesanan, yang biaya bahan baku, yang ketiga taksiran biaya tenaga kerja langsung, yang keempat taksiran biaya overhead pabrik, yang kelima taksiran total biaya pesanan, yang keenam yaitu ada laba yang diinginkan perusahaan. Yang terakhir yaitu ada taksiran harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Nah, misalnya untuk sebuah pesanan diperkirakan biaya bahan bakunya 1 juta, biaya tenaga kerja langsungnya 500.000, biaya overhead pabriknya 300.000, total taksiran biaya produksinya yaitu adalah 1.800.000. Jika perusahaan tersebut ingin mendapatkan laba 20% dari biaya produksi, maka laba yang diinginkan dengan cara dihitung 20% dikali 1.800.000, yaitu sama dengan 360.000. Jadi taksiran harga jualnya yaitu 1.800.000 ditambah dengan laba yang diinginkan tadi yaitu 360.000 dengan jumlah 2.160.000. Selanjutnya yaitu mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Dalam mengambil keputusan apakah menerima atau menolak pesanan, perusahaan akan membandingkan potensi pendapatan dengan biaya-biaya yang relevan. Yang pertama yaitu biaya produksi, biaya non-produksi, taksiran total harga pokok pesanan, dan harga penawaran dari pemesan. Untuk suatu keputusan, jika harga penawaran dari pemesan lebih tinggi atau minimal sama dengan taksiran total harga pokok pesanan dan memberikan keuntungan yang memadai, pesanan mungkin akan diterima. Namun, jika harga penawaran terlalu rendah dan tidak menutupi biaya atau memberikan keuntungan yang diharapkan, pesanan mungkin akan ditolak. Selanjutnya yaitu memantau realisasi biaya produksi. Setelah pesanan diterima dan proses produksi berjalan, perusahaan akan mencatat biaya produksi sesungguhnya yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut. Pemantauan ini penting untuk mengendalikan biaya, menghitung harga pokok pesanan yang akurat, dan evaluasi kinerja. Selanjutnya yaitu menghitung laba atau rugi bruto tiap pesanan. Jadi setelah pesanan selesai dan biaya produksi sesungguhnya telah berkumpul, laba atau rugi bruto untuk pesanan tersebut dapat dihitung dengan menghitung harga jual yang dibebankan kepada pemesan, biaya produksi pesanan tertentu, total biaya produksi tiap pesanan, dan laba bruto. Laba bruto ini memiliki rumus yaitu harga jual dikurangi total biaya produksi tiap pesanan. Jika hasilnya positif berarti laba, jika negatif berarti rugi. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan perlu melaporkan nilai persediaan di neraca dalam metode harga pokok pesanan. Yang pertama yaitu persediaan produk dalam proses dan persediaan produk jadi. Sekian video kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.